Welcome to my channel, DNA.12 Education. Ya, kembali lagi di channel kita, DNA.12 Education, pembahasan hukum Newton. Ya, dari fisika SMA, hukum Newton, bagian kedua. Oke, pada soal nomor 1 ini nih ada 3 gaya, yaitu 2 Newton, 8 Newton, dan 4 Newton. The diagram shows 3 horizontal forces acting on mass per kilogram, given that the mass move in the direction of the dotted line. So that theta is 30 degrees and find the acceleration. Ya, sebenarnya soal ini sedikit salah. Kenapa? Dia bilang begini, so that 3 horizontal forces. Oke, yang mana 3 horizontal forces-nya? Nggak kelihatan, sebab 4 Newton ini adalah vertical forces, bukan horizontal forces. Oke, nah, terus yang ini 4 kg kita perbaiki dulu, maaf, ini kita perbaiki. 4 kg ini harusnya 0,4 ya. Ya, 0,4 kg, oke? Ya, oke. Sekarang kita gambar dulu deh, biar jelas. Kita gambar dulu. Kita gambar di sini. Ini bendanya. Sorry. Oke. Ya. Nah, di sini kita bisa dapat informasi yang pertama adalah bahwa ini adalah W, yaitu 4 Newton. Ya. Kemudian ini kita anggap F1, 8 Newton. Dan ini adalah F2. Oke. Seperti biasa kita gambar dulu Kartesiusnya. Ya, Kartesiusnya untuk memastikan apakah semua gaya sudah nempel pada sumbu X atau Y atau tidak ya. Ya, ternyata F1 belum nempel di sumbunya. Oke, kita anggap ini theta. Ya. Nah, kalau kita gambarkan di sini ya, kita gambarkan di sini ya, melalui proyeksi tentunya kita dapatkan di sini. Kita dapatkan ini F1X dan ini F1Y. Oke, jelas ya. Terus kita lengkapi dulu. Yang ini F1X dan ini F1Y. Ya, akibatnya kita dapatkan F1X sama dengan F1 cos theta. Atau kita bisa katakan 8 cos theta. Berarti F1Y sama dengan F1 sin theta. Ya. Atau kita katakan 8 kali sin theta. Oke. Nah, di sini sudah terbukti bahwa W-nya 4 Newton, ya. Di sini sama dengan 4 Newton. Nah, karena dia bilang bergerak, moves in the direction of dotted line, berarti ini hukum Newton 2. Hukum Newton 2 berlaku di sini karena dia bergerak. Apa itu hukum Newton 2? Sigma Fx sama dengan M kali A. Dan sigma Fy sama dengan 0. Oke.
Nah, sekarang kita mulai dulu dengan sigma Fy, ya. Dengan sigma Fy, kita lihat di situ gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y, yaitu apa? F1Y, lalu dikurangi W, sama dengan 0. Masukin F1Y-nya, yaitu ini, 8 kali sin theta, dikurang 4 sama dengan 0. Atau 8 sin theta sama dengan 4. Berarti sin theta sama dengan setengah. Berarti tetanya 30 derajat. Terbukti ya, 30 derajat. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita mencari acceleration. Ya. Karena dia bergerak, maka kita harus gunakan sigma Fx sama dengan M dikali A. Sekarang kita lihat siapa aja gaya pada sumbu X, yaitu apa? F1X dan F2. Katanya dia bergerak ke kanan, berarti di sini positif. Perhatikan, positif ya, ini vektor. Jadi ingat, arah kanan dianggap positif di sini, karena ke kanan positif. Berarti semua gaya yang ke arah kanan dianggap duluan. Berarti F1X dikurang F2 sama dengan M dikali A. F1X-nya 8 cos theta. Oke. Dikurang F2 sama dengan M dikali A. Kita masukkan 8 kali cos theta-nya, cos 30. Dikurang F2-nya adalah 2. Ya, ini F2-nya. Ya. Sama dengan masanya berapa? 0,4 kali A. Gitu. Lalu 8 cos 30-nya kita masukkan dengan kalkulator, ya. Kita masukkan cos 30 0,866. 0,866. Dikurang 2 sama dengan 0,4A. Oke. Lalu dengan menggunakan kalkulator 0,866 dikali 8, lalu kita kurangi 2. Diperoleh hasilnya di sini adalah 4,928 sama dengan 0,4A. Sehingga A sama dengan hasilnya, akselerasinya 12,32. Jadi percepatannya adalah 12,32 meter per second kuadrat. Ini jawabannya. Ya, jelas sampai sini ya. Oke. Oke, kita lihat soal yang kedua ya. Kita lihat soal yang kedua nih. Ya, kita lihat soal yang kedua di sini. Ya, a cube at rest on the smooth floor receives a horizontal force of 100 Newton and moves accelerated. If the cube 5 kg in mass, find acceleration and distance traveled by after second. Oke, ini soal sangat mudah. Perhatikan baik-baik. Dia bilang ada kotak. Ya, dia bilang ada kotak. Nih, saya gambarkan kotak ya. Oke. Lalu dia bilang ada horizontal force 100 Newton. Gambar itu kayak gini. Nih, saya gambar ya. Horizontal forces. Berarti gini dia. Paham ini? Ya, and move accelerated. Kalau dia bergerak artinya ke kanan dong, betul nggak? Berarti logikanya adalah bahwa gerakan ke kanan. Oke, berarti gerakan dia ke sini. Ini acceleration-nya positif di sini. Oke. Nah, informasinya di sini ada force diberikan, force-nya sama dengan 100 Newton. Oke, itu dulu. Ini informasi soal ini. Nah, langkah pertama kita harus benar-benar menggambar dulu gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini. Yang pertama, analisis 5 gaya. 1, gaya berat. Oke. Lalu dia bilang ini di floor. Di atas apa? Di atas lantai.
berarti dia bersentuhan. Ya, berarti dia bersentuhan dengan lantai. Oke. Kalau dia bersentuhan dengan lantai, artinya ada gaya normal. Betul? Ada gaya normal. Kita lawan ke atas ya, gaya normalnya. Nah, ini analisis kedua. Ingat, gaya normal. Ini kan ada satu gaya wajib, ada 4 gaya bersyarat. Nah, kita lacak dulu, W-nya sudah ada. Oke, ini gaya yang wajib, W. Lalu karena bersentuhan berarti ada gaya normal, ini dia. Oke. Lalu kita lacak gaya friction, dia nggak bilang lantai kasar, berarti ini licin, berarti F kecil diabaikan. Lalu lacak tension, tidak ada tali. Oke. Nah, sudah komplit ya. Lalu ada gaya F, dia udah sebut di sini ada gaya F 100 Newton. Oke, selesai. Nah, kita lacak dulu apakah gaya-gaya ini sudah pada sumbu XY atau tidak. Kita bikin dulu sumbunya. Kita bikin sumbunya biar jelas. Ini sumbu X dan ini sumbu Y. Oke. Oke, jelas ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Oke. Udah komplit semua? Nah, baru kita lihat. Dia bilang ini move, bergerak. Berarti yang berlaku hukum Newton 2. Hukum Newton 2. Yaitu apa? Sigma Fx sama dengan M kali A. Dan sigma Fy sama dengan 0. Oke? Nah, kita bergerak dulu dari sigma Fy. Ya, apa itu sigma Fy? Berarti N dikurang W sama dengan 0. Artinya N sama dengan W. Nah, W itu apa? M kali G ya. Nah, dia bilang di situ masanya 5. G-nya kalau tidak diberitahu 10, jadi N-nya 50 Newton. Ini dulu yang pertama. Lalu kita masuk sigma Fx. Ya, M kali A. Nih, ya, oke. Kita masuk sigma Fx M kali A. Oke. Yuk, berarti apa? Siapa yang ke kanan? F-nya doang. F. Ke kiri ada nggak yang ngelawan? Tidak ada. Ya udah, berarti F saja. M dikali A. Masukin F-nya 100, lalu M-nya 5 kg, lalu A. Ketemu A-nya sama dengan 20 meter per second kuadrat. Oke, sudah ketemu A-nya. Jadi, akselerasinya sudah dapat. Sekarang distance. Mencari jarak. Mencari jarak. Ya. Pakai rumus apa? Dia bilang T-nya 5 detik. Ya kan? T-nya 5 detik nih. Oke. Nah, jarak menurut GLBB V0 kali T ditambah setengah kali A kali T kuadrat. Karena tidak ada informasi berapa V0-nya, ini dianggap 0. Sehingga S sama dengan 0 ditambah setengah dikali 20 kali S-nya 5 kuadrat. Oke. Berarti ini 10, berarti 250 meter. Berarti jarak yang ditempuh adalah 250 meter. Oke, paham sampai sini ya? Bagaimana menyelesaikan soal ini? Oke. Ya, kita lihat soal yang ketiga. Ya, a block of wood of mass 45 kg rests on a table. A force of magnitude 35 Newton acting upwards at the angle of theta to the horizontal is applied to the block but does not move it. Given the normal contact force between the block and the tables has magnitude 30 Newton. Calculate the value of theta and the frictional force acting on the block. Oke, perhatikan ini soal sangat mudah. Kita lihat di sini, ya. Kita gambarkan dulu mejanya seperti ini, ya. Kita gambarkan mejanya. Ya, seperti itulah ya. Oke.
Lalu dia bilang ada balok. Kita gambarkan baloknya seperti ini. Sorry. Kita gambarkan baloknya seperti ini. Oke, jelas ya? A block of wood of mass 45 kg rests on a table. A force magnitude 35 Newton acting upward. Jadi ada gaya luar ke arah atas katanya dia dengan sudut theta. Maksudnya itu kayak gini. Ini ada F ya. Lalu dengan sudut theta, dia membentuk sudut theta terhadap horizontal. Jadi kayak gini ceritanya. Nah, itu ya. Dengan sudut theta. Kita tuliskan dulu tetanya ya di sini. Nah, yang ini force-nya. Ya. Force-nya dicatat 35 Newton. Oke. Is applied to the block but does not move it. Artinya apa ini? Diam. Ini kasusnya bendanya diam. Karena dia bilang does not move it. Given that the normal contact force between the block, the 30 Newton. Dia bilang ada gaya normalnya. Kontak itu gaya normal maksudnya ya. Ini contact force ini. Nih. Itu gaya normal artinya. Oke. Nah, udah ya. Sekarang kita akan gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda ini. Seperti biasa, yang pertama apa? Gaya berat. Oke. Dilawan dengan gaya kontak atau gaya normal. Karena dia bersentuhan dengan meja. Lalu, apalagi ini gaya bekerja? Kita cek. Tension tidak ada. Oke. Karena nggak ada talinya. Ada friction. Nah, di sini ada dia bilang nih. Frictional force. Nih. Ya. Dia bilang di sini ada frictional force. Perhatikan di sini, ada frictional force di sini. Tuh. Berarti ada gaya geseknya yang bekerja. Ada gaya gesek yang bekerja. Oke, perhatikan. Kita anggap dia ke arah kanan ya. Si force kan 30 Newton ke arah kanan. Maka gaya force-nya itu harus ke kiri. Ingat, force berlawanan dengan gaya friction berlawanan dengan gaya force ya. Kita gambarkan seperti ini. Gaya friction itu harus di antara meja dengan benda ya. Oke. Nah, ini maksudnya dia. Perlu saya kasih tahu bahwa gaya gesek itu ada dua. Gaya gesek statik dan gaya gesek kinetik. Saya ulangi ya. Gaya gesek ada dua. Ya, saya ulangi di sini. Gaya gesek ada dua. Ada F statik dan ada F kinetik. F statik itu pada benda yang diam. Ya, benda diam. Kalau dia licin nggak ada F statik dan F kinetik nggak ada. F kinetik itu pada benda bergerak. Ya. Tetapi kalau dia lintasan licin, saya ulangi. Kalau dia lintasan licin, maka F sama dengan 0. Baik Fs juga 0 dan Fk-nya kinetiknya juga 0 gitu. Ya. Nah, berarti berdasarkan soal ini, meja ini tidak licin, tapi kasar. Walaupun dia memiliki yang namanya F statik. Kenapa F statik disebut? Karena dia bilang bendanya does not move it, diam. Tetap ada gaya gesek, tapi gaya gesek statis. Ya. Kecuali kalau dibilang licin, berarti gaya statik maupun gaya kinetik untuk friction tidak ada, ya. Yuk kita lengkapin dulu. Yang pertama apa dulu? Analisis gaya W. Yang kedua, karena ada sentuhan berarti ada gaya normal. Oke.
lalu tension tidak ada, lalu friction sudah ada. Yang terakhir force ada dengan sudut theta. Di sini ya, jelas ya, theta. Oke, nah selanjutnya kita akan gambarkan dulu apa? Kita gambarkan dulu sumbunya ya. Kita gambarkan sumbunya seperti biasa. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Ya. Oke. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Ini sumbu X-nya. Ini sumbu Y-nya ya, yang di atas. Oke, kita proses sekarang ya. Nah, perhatikan catatannya apa? Jika ada gaya yang tidak nempel pada sumbu X atau sumbu Y, wajib proyeksi. Kita proyeksikan. Kita proyeksikan di sini sehingga kita peroleh Fx dan Fy. Fx dan Fy. Oke. Jelas ya? Kita tuliskan. Ini Fx, ini Fy. Oke, jelas ya? Apa Fx-nya? Fx-nya berarti F cos theta ya, karena theta-nya nempel pada sumbu X. Berarti di sini 35 cos theta. Otomatis Fy-nya F sin theta. Atau 35 sin theta. Jelas ya sampai sini? Oke. Sekarang kita masuk gaya hukum Newton. Dia bilang di sini diam. Kalau dia diam, berarti yang berlaku hukum Newton 1. Ya. Hukum Newton 1 yang berlaku. Ya. Apa itu hukum Newton 1? Sigma Fy, Fx sama dengan 0. Dan sigma Fy juga 0. Jelas ya sampai sini? Oke. Nah, sekarang saya akan kerjakan. Saya hapus dulu yang sebelah kiri. Biar enak cara kerjanya. Yuk, kita proses ya. Yuk, hukum Newton 1 mulai ya. Hukum Newton 1. Hukum Newton 1 karena dia diam. Sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Sekarang kita analisis dulu sigma Fy-nya. Sehingga apa? Kita lihat ya sigma Fy-nya. Siapa aja yang bergerak? Siapa aja sistem pada sumbu Y? Yaitu N, betul? Ditambah Fy dikurang W sama dengan 0. Ya, N, Fy, dan W. Nah, dia bilang N-nya itu 30 Newton tuh, kontaknya 30 Newton. Kita tulis 30. Fy-nya 35 sin theta. W-nya M kali G, berarti 4,5. Kan masanya 4,5 di sini. Betul ya? Ini tuh, 4,5. Gaya kontaknya 30, masa 4,5. Berarti W-nya M kali G, berarti 45. M kali G, G-nya dianggap 10. Sama dengan 0. Oke, jadi 35 sin theta sama dengan 45 dikurang 30. Ya, berarti kita dapatkan sin theta-nya adalah 15/35 atau 3/7. Nah, itu dapat tuh. Kamu boleh menggunakan kalkulator ya di sini untuk berapa theta-nya. Yang penting sin theta-nya udah 3/7. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan B. Yang ini. Kita lihat di sini pertanyaan B mencari friction. Kita masuk, berarti sigma Fx sama dengan 0 juga karena dia diam. Kita lihat pada sumbu X siapa aja yang bekerja, yaitu Fx dan Fs. Ya kan? Fx dan Fs. Ke kanan dianggap positif ya. Berarti Fx dikurang Fs sama dengan 0.
Fx-nya adalah 35 cos theta, ya. Fs itu definisi Fs adalah mu kali n. Tapi yang ditanya bukan mu-nya, cuma ditanya frictional force-nya aja. Ya udah, berarti Fs sama dengan 0. Berarti Fs sama dengan 35 kali cos theta. Oke. Nah, sekarang kita cari dulu berapa sudutnya. Ya, sin theta sama dengan 3/7, ya. Sin. Nah, kita sudah menggunakan kalkulator, kita peroleh tetanya adalah di sini didapatkan theta sama dengan 25,37. Oke. Nah, theta ini kita masukkan ke Fs di sini. Berarti 35 dikali cos 25,37. Oke. Kita dapatkan 35 dikali 0,90. Dapatnya 31,5 Newton. Jadi Fs-nya adalah 31,5 Newton. Gitu cara ngerjain soalnya ya. Oke.